يدعو من كل بيده فإن يهدي من كل يا بدر عن سعي عن ضربة يا عن سعي الرحمن إمام مسلم أذكر يا أيها الناس توبوا إلى الله فإن إليه في يوم 100 مرة. Ini tema kita adalah yang berhubungan dengan taubat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inna tu ilaih fi yaumin, itu fi yaumin baca fi yaumin 100 marrah. Itu kan nampak ada fi yaumin ini pulang bertanwin fi yaumin 100 marrah. Artinya wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah kepadanya dalam sehari 100 kali aja. Jadi Nabi Muhammad padahal sini suci bersih, lahir batin bersih, tapi sini tetap bertaubat kepada Allah, beristighfar 100 kali per hari. Ibnu Majah menyebutkan la aqantum hatta tablugha khatayakum as-samaa thumma tubtum la taballahu alaikum. Artinya seandainya kalian bertobat berbuat dosa. Seandainya kalian berbuat dosa sampai dosa-dosa kalian itu mencapai langit, berarti banyak banget dosa sampai ke langit penuh ya daripada banyaknya lah. Kemudian kalian bertobat, niscaya Allah akan berkenan menerima taubat kalian. Memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Jadi seandainya dosa kalian itu penuh sampai ke langit kegamparan, sampai ke langit dosa daripada banyaknya. Ya kan, daripada banyaknya oleh bumi mulai nang seorang hidup di bumi, mulai seorang di bumi ya, mulai tempat sorong telah sampai ke langit penuh dengan dosa. Tapi bertobat kepada Allah, niscaya Allah ampuni. Oleh karena itu bagus banget kita tuh beristighfar per hari minimal 100 karena mengikut Nabi. Ya, berdosa ada tetap berapa harinya kita itu bertobat kepada Allah, tetap kita istighfar kepada Allah, apalagi berdosa begini ya. Sedangkan Nabi Muhammad kada berdosa bersih atau sedih baca istighfar atau sedih bertobat kepada Allah per hari 100 kali, apalagi kita. Jadi bagus benar umpamanya diniatakan baca istighfar karena mengikut Nabi. Ya kan? Karena mengikut Nabi, karena mutabaah lawan Nabi itu adalah. Ya kan, baca istighfar atau baca taubat baca kalimat astagfirullah ya kan, atau ilahi tub alayya kan, gitu adalah berarti astagfirullah atau ilahi tub alayya 100 kali. Itu berarti kita itu berarti mengikut Nabi karena bagus saja sekalian diniatakan ya kan, jadi niat taubat ya sekalian berarti niat mengikut Nabi, bagus mungkin itu lah. Kemudian Imam Tabrani dan Al-Baihaqi meriwayatkan sahibul yamin aminun ala sahibis shimal. Fa idza 'amila al-'abdu hasanatan katabaha bi'ashri amsalha. وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين أمسك فيمسك 6 ساعات فإن استغفر الله بها لم يكتب عليه شيئا وإن لم يستغفر الله كتب عليه سيئة واحدة. Artinya malaikat pencatat amal kebaikan lebih berkuasa dibanding malaikat pencatat amal dosa. Jadi lebih berkuasa malaikat raqib daripada atid. Kan kalau malaikat raqib pencatat amal kebaikan, sedangkan atid malaikat pencatat
kejahatan, lebih berkuasa malaikat raqib daripada atid. Itu sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi. Oleh karena itu, apabila seorang hamba melakukan perbuatan baik, ia akan menghasilkan 10 kali lipat. Ya, di sini 10 kali lipat. Yang berbuat kebaikan di sini 10 kali lipat. Tapi namanya di Mekah sana 100.000 kali lipatnya. Namun di Madinah 1000 kali lipatnya. Dan apabila ia bertobat, ia berbuat dosa, dan apabila ia berbuat dosa, kemudian malaikat pencatat dosa hendak menuliskannya, maka malaikat pencatat amal kebaikan berkata kepadanya, tunggu. Nah, stop dulu kita. Ya kan ini. Jadi apabila ini berbuat kebaikan, langsung ditulis oleh malaikat pencatat kebaikan, itu malaikat raqib, langsung ditulisnya satu kebaikan dan 10 lipat ganda. Kalau nanti dari sini lah. Tapi apabila ini berbuat kejahatan, malaikat raqib, malaikat atid, pencatat kejahatan, pencatat dosa, hendak menulis, ditangati oleh malaikat raqib. Hadang dulu, tunggu dulu, jangan langsung. Ya, hadang dulu ya. Tapi kalau waktu malaikat raqib mencatat kebaikan, langsung aja. Kalian menangati, tidak, ya kan? Kalau malaikat atid tak menangati, tidak. Tahan tunggu dulu, kalau ada masalah kebaikan, kalau ada masalah tunggu, langsung dicatat kebaikannya, malahan 10 lipat ganda. Tapi apabila malaikat atid hendak mencatat kejahatannya, apabila dia berbuat jahat, hendak mencatat kejahatannya, hendak mencatat, lalu ditangati oleh malaikat raqib dulu, hadam dulu, kita malaikat atid, ya kan, malaikat atid. Nah itu adalah hadam dulu malaikat atid, ujar apa? Ujar malaikat raqib. Ya kan? Hadam dulu malaikat atid, ujar apa? Ujar malaikat raqib, jangan langsung ditulis kejahatannya. Hadam dulu, kalaunya bertaubat, kalaunya beristighfar. Nah itu adalah. Kemudian malaikat pencatat dosa menunggu berapa? Sampai 6 jam. Nah 6 jam ditunggunya. Selama 6 jam itu istighfar kah? Kadang bertaubat kah? Kadang. Apabila yang mohon ampunan kepada Allah, maka ia tidak jadi mencatat sedikit pun. Apabila yang mohon ampunan kepada Allah, istighfar. Apalagi kita biasanya di sembahyang itu kan ada astagfirullah itu ya. Ya, umpamanya berbuat dosa antara duhur dan asar, ya kan, sampai asar, pada istighfar ya terjadi. Itu kan saya katakan sampai setelah 6 jam juga. Antara asar dan duhur asar itu kan ada sampai 6 jam juga. Sampai 6 jam juga, ya. Atau antara asar dan maghrib kan sampai 6 jam juga. Maghrib dan dan isya kalau sampai 6 jam juga. Isya dan isya lawan subuh, nah itu lawas salat subuh, dasar lawas gitulah. Ya kan? Ada benar 6 jam ya orang. Ya kan, ada 6 jam, ada yang orang lebih aja lagi. Nah itu paling itu adalah namanya sampai bertobat kalinya, ya kan? Kemudian subuh dan duhur berapa jam tuh? Subuh duhur itu ada 6 jam. Lah subuh duhur banyak, pokoknya jam 5 banyak dah. Sampai jam 12. Lebih juga lebih juga. Isya lawan subuh makin lagi panjang lagi. Isya lawan subuh kan panjang lagi lah antaranya. Lalu yang kedua yang terpanjang berarti subuh lawan duhur. Ya lah. Jadi apabila ini selama 6 jam kada minta bapak pada beristighfar, ya karena di situ tidak masalah sembahyang wajib kalau tidak
apa antara nas yang wajib itu duhar sama duhar subuh itu apa antaranya lebih dari 6 jam Pak. Jadi berarti sampatnya menulis kalau sampat menulis dosa. Tapi kalau duhar asar kalau sampai menulisnya berarti karena begitu sholat asarnya sudah apa? Itu di dalam asar itu kan ada istighfar. Di dalam kita setiap kali sholat itu pasti ada istighfar itu. Istighfarnya di mana? Baru di antara sujud ada apa? Rabbal-Ghfirli, ada Rabbal-Ghfirli berapa kali? Ya kan? Rabbal-Ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, itu kan istighfar. Rabbal-Ghfirli itu. Ya kan? Apalagi kita di batu sembahyang ada astagfirullah nah begininya berapa kali bilangnya itu kan istighfar jadi kan sampai berarti lah. Oleh karena itu memang dari apa dari sebenarnya dari sholat ke sholat yang satunya itu sebenarnya apa itu kiparat dosa. Apabila seorang ada melakukan dosa antara dua sholat ya kan maka sholat yang berikutnya itulah apa penghapusnya kiparatnya yang adanya ya kan Jumat ke Jumat itu kiparat dosa Jumat ke Jumat itu juga umpamanya antara Jumat itu ada dosa maka Jumat yang berikutnya itu berarti penghapusnya Jumat ke Jumat itu penghapus dosa sebagaimana salat dengan salat fardu itu adalah penghapusnya. Apabila anda ada menjadi dosa antaranya itu maka lalu salat maka salat itulah menjadi kiparat dosanya. Jadi kalau sampai kita tulis ya jadi penting banget salat itu nah, jadi otomatis orang sembahyang itu berarti istighfar otomatisnya orang sembahyang itu apa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan otomatis ya sudah. Jadi mengenai dosa umpama adalah kalau sampai tulisnya begitu salat langsung apa begitu salat kalau jadi manusia asal hadap mana sudah siap sudah dalam catatan begitu salat kalau jadinya nah ya kan karena salat penghapus dosa. Apabila mohon ampunan kepada Allah maka ia tidak jadi mencatatnya sedikit pun dan apabila ia tidak mohon ampunan kepada Allah maka ia pun menuliskan satu dosanya umpamanya kada minta ampun kada sempat minta ampun kepada Allah dan apa dari dosanya maka ditulisnya hanya satu. Kalau masalah kebaikan tadi ditulisnya 10 lipat ganda ya 10 lipat ganda masalah kebaikan tapi kalau masalah dosa hanya satu aja itu maha pemurah Allah Subhanahu Wa Taala ya kan maha pengampun maha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardaweh menjelaskan at-taubatun nasuh an-najam al-dhanbi hina yaqrutu minka fastaghfirillah thumma la ta'udu ilaihi abadan. Artinya taubat nasuha artinya rasa penyesalan atau nasuh itu taubat yang sebenarnya taubat yang bujur artinya rasa penyesalan atas perbuatan dosa yang terlanjur engkau lakukan lalu engkau mohon ampunan kepada Allah dan engkau tidak mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. Nah itu namanya taubat nasuh lah. Jadi taubat nasuh itu adalah taubat yang bujur ya kan yang asalnya engkau berbuat dosa lalu engkau mohon ampun kepada Allah ampih lalu kada mengulangi lagi itu ngaran taubat nang nasuh nang sebenarnya. Imam Tabrani dan Abu Nu'aim meriwayatkan anna dama taubah wa taib min adzabi kama la dzambala wal masdaqul min adzabi wa muqimun alaih kal mustahzi bi rabbi. Artinya penyesalan itu adalah suatu taubat. Nah, jadi seseorang itu menyesal atas perbuatan dosanya itu sudah dianggap taubat ya. Nah, sekalipun kada mengucap istighfar, sekalipun kada mengucap astagfirullah dengan penyesalan itu sudah dianggap taubat orang itu. Jadi otomatis dia orang yang menyesal itu
penyesalan saya kalau penyesalan nangis dan sebagainya berangkat. Nah ya kalau penyesalan itu sudah dianggap taubat itu di sini. Apalagi tambahnya beristighfar begini. Dan orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Jadi orang yang bertobat dari dosa sama orang berdosa. Ya, seperti yang disangka ada ibu Nabi kemana apa? Ada ibu Habibullah. Bermula orang yang bertobat yang sebenarnya itu adalah kekasih Allah. Nah, jadi orang yang bertobat yang nafsu yang sebenarnya itu disebutkan Habibullah kekasih Allah. Ya kan? Titlenya Habibullah lah. Habibullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat yang sebenarnya. Jadi bisa aja orang itu asalnya gawian terberapa doa gawian terkawan tambuh itu bertobat bisa aja orang itu jadi wali bisa aja. Banyak yang bahari zaman dulu zaman dulu bahari kalah langsung ya kan itu banyak yang asalnya gawian itu ini ya kan gawian yang dosa maksiat soalnya bertobat jadi wali besar ya kan banyak ya kan bahkan mengarang kitab dan sebagainya itu adalah jadi wali besar asalnya memang orang yang orang yang perbuatannya maksiat ya kan maka maksiat itu masih bukan maksiat yang biasa ya kan maksiat yang besar soalnya jadi wali Allah dengan bertaubat ya kan hampir lalu menggawe dosa jadi wali soalnya pas saja bang sesuai dengan sabda Nabi At-Taibu Habibullah orang yang bertaubat itu adalah titlenya Habibullah kekasih Allah wali Allah sesuai dengan hadis Nabi dan orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa namun orang yang meminta ampun karena dosa-dosanya tetapi yang masih terus-menerus melakukannya sama seperti orang yang mempermainkan Tuhannya. Apabila orang yang berdosa lalu bertobat, itu gawi pulang dosa, bertobat pulang, gawi pulang dosa, bertobat pulang itu sama lah mempermainkan Allah Ta'ala-nya. Imam Tirmidzi mengatakan Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubat 'abdi ma lam yughargir. Artinya sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum di tenggorokannya ya atau belum sakarat mati. Jadi pintu tobat itu dibuka terus kecuali sudah ruh itu sudah di tenggorokan atau waktu sakarat itu ditutup sudah pintu tobat ya kan. Imam Muslim mengatakan man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taba alaih. Artinya siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat niscaya Allah akan menerima taubatnya Jadi karena apabila matahari itu sudah beralih timbulnya, asalnya timbul di masyrik, sudah di timur, soalnya timbulnya balik ke maghrib ke barat. Nah, ya kan, maka itu ditutup sudah pintu taubat. Selama belum matahari tetap di timur, timbulnya, tenggelamnya tetap di barat, selama belum, maka tetap pintu taubat terbuka. Ya kan? Demikian juga selama ruh belum ditenggorokan, pintu taubat terbuka. Apabila ruh sudah ditenggorokan, maka ditutup sudah pintu taubat. Ya kan? Nah, itu oleh karena itu bertaubat itu kan kadang menghadang-hadang kena dosa ya kan? Langsung aja bertaubat itu. Oleh karena itu istighfar itu dianjurkan setiap hari ya minimal 100 kali sebagaimana Nabi Muhammad sering membaca istighfar 100 kali